Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semester ini kita akan belajar tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Jadi, selain sebagai makhluk sosial atau homo socius, manusia juga sering disebut sebagai homo economicus. Kenapa? Karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhannya. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang kebutuhan dan kelangkaan. Nah, adanya ilmu ekonomi itu merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan manusia serta untuk mengatasi kelangkaan. Nah, ngomong-ngomong tentang kebutuhan manusia, kalian tahu nggak sih apa itu yang dimaksud dengan kebutuhan manusia? Kebutuhan manusia adalah keinginan dari manusia yang harus dipenuhi. Nah, jika kebutuhan ini nggak bisa dipenuhi, maka akan mengganggu kehidupan manusia. Nah, untuk lebih jauhnya, yuk kita mempelajari tentang macam-macam kebutuhan manusia. Nah, kebutuhan manusia itu bisa dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, kebutuhan manusia menurut intensitas atau tingkatannya. Yang kedua, kebutuhan manusia menurut sifatnya. Yang ketiga, kebutuhan manusia menurut waktunya. Dan yang keempat, yaitu kebutuhan manusia menurut penggunaannya. Kebutuhan menurut tingkatan atau intensitasnya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, yaitu kebutuhan primer. Kebutuhan primer ini sering kali disebut sebagai kebutuhan pokok. Nah, contohnya seperti sandang, pangan, dan pakan. Kebutuhan ini jika tidak dipenuhi maka akan mengancam kehidupan manusia. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan yang kepentingannya berada di tengah-tengah. Kalau kebutuhan ini nggak terpenuhi, nggak bikin hidup manusia terancam. Contohnya, meja, kursi, handphone, dan koneksi internet. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini sama sekali tidak mengancam kehidupan manusia. Jadi mungkin hanya mengancam gengsi kita saja. Contohnya, mobil mewah, kapal pesiar, motor sport yang mahal. Nah, 2. Kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan menurut sifatnya itu dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang diperlukan oleh fisik manusia. Contohnya, makan, minum, olahraga, dan obat-obatan. Sedangkan kebutuhan rohani merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh batin atau jiwa manusia. Contohnya ketenangan, keamanan, dan kesehatan mental. Yang ketiga yaitu kebutuhan berdasarkan waktu penggunaannya. Berdasarkan waktu penggunaannya, kebutuhan dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi saat itu juga. Artinya, kebutuhan tersebut tidak dapat ditunda. Contohnya, kebutuhan akan makan jika kalian sedang lapar. Atau kebutuhan akan obat-obatan jika kalian sedang sakit. Yang kedua yaitu kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang akan datang merupakan kebutuhan yang dapat ditunda atau ditangguhkan karena dibutuhkannya pada masa yang akan datang. Contohnya menabung atau ikut jaminan kesehatan. Yang keempat yaitu kebutuhan menurut subjeknya. Menurut subjeknya, kebutuhan dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan individual dan kebutuhan kelompok.
Kebutuhan individual merupakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh seseorang saja, seseorang tertentu saja. Contohnya, sepatu, buku, pasta gigi, maupun alat tulis. Sedangkan kebutuhan kelompok atau kolektif merupakan kebutuhan banyak orang. Contohnya seperti jembatan, jalan raya, pasar, dan sekolahan. Nah, masalahnya kenapa timbul kelangkaan? Kelangkaan terjadi karena kebutuhan manusia sangatlah banyak atau sangat tak terbatas, sedangkan ketersediaan sumber daya alam atau barang ataupun jasa sangat terbatas, sehingga terjadi kelangkaan tadi. Contohnya kelangkaan BBM, kemudian kelangkaan air pada saat musim kemarau. Nah, untuk menghindari kasus kelangkaan tersebut, maka kita harus pandai dan bijak dalam menggunakan sumber daya alam yang ada. Jangan terlalu boros memakai atau mengambil sumber daya alam yang sudah tersedia.